Ya, saya langsung mengingat masa lalu ya. Tahun mana saya itu didirikan, tepat Juli 1996. Saya waktu itu baru 3 tahun mengajar di UI. Dan saya ingat betul bahwa pada masa itu sudah ada Undang-Undang BCB, Undang-Undang Benda Cagar Budaya tahun 92. Tetapi pada prakteknya orang tidak tahu juga ada benda cagar budaya, apalagi naskah itu apa gitu ya. Sehingga pada masa itu penjualan naskah atau perdagangan naskah meskipun sampai sekarang ada, tetapi pada waktu itu sangat marak. Kemudian ada banyak orang yang tidak tahu dan tidak peduli juga terhadap naskah. Jadi pada saat itu memang ada ketidakpedulian atau banyak yang tidak tahu juga tentang naskah atau manuskrip. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1996, sejumlah sarjana filologi pada masa itu, ada Profesor Hadiati, ada Prof. Titi Pujastuti, dan yang lain-lain, berpikir untuk membuat satu wadah yang bisa menjadi media untuk bertukar pikiran, kemudian juga bisa ngobrol-ngobrol atau berbagi, mungkin curhat kalau sekarang ya, tentang bagaimana caranya melakukan preservasi, bagaimana caranya melakukan penyadaran pada orang-orang bahwa ini ada loh warisan budaya yang harus kita perhatikan dan seterusnya. Sehingga kemudian terbentuklah Manasa atau Masyarakat Penaskah Nusantara. Manasa itu bagian dari hidup saya. Sejak tahun awal, tahun 96 kelahiran Manasa, saya sudah ikut terlibat, bahkan saya menjadi narasumber, presenter begitu di dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara yang pertama ya di tahun 96 itu. Jadi saya melihat bahwa Manasa ini asosiasi satu-satunya barangkali sekarang itu yang secara konsisten sampai 25 tahun bertahan dengan visinya, yaitu untuk merawat, bukan hanya merawat tapi juga mengkaji dan mempublikasikan naskah-naskah Nusantara, naskah-naskah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Tapi anggotanya tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan dunia, dari Eropa juga beberapa anggotanya. Jadi saya melihat Manasa ini satu asosiasi yang volunteer begitu ya, mereka yang aktif di situ itu betul-betul karena dedikasi keilmuannya, fokus pada keilmuannya, meskipun tidak banyak komunitasnya tetapi solid. Ada beberapa hal yang saya ingat. Saya lihat pertama adanya semangat untuk mengembangkan bidang penaskahan, dan kemudian yang kedua hadirnya dua unsur yang menurut saya penting. Satu, persetujuan luas tentang perlunya ada jalur dan bagaimana bentuknya. Tapi kemudian juga sifat keseluruhan, artinya seluruh Indonesia, semua sastra. Tapi yang saya ingat sampai sekarang, Ibu Hadiati menjadi ketuanya. Waktu itu masih ada kerjasama dengan Amerika ya, jadi masih ada kesempatan untuk para pengajar untuk pergi ke luar negeri untuk setahun atau 2 tahun, dan saya kira sebagian besar dari staf itu mendapat kesempatan untuk pergi ke Leiden untuk belajar di situ dan mengikuti suatu itu dengan Profesor Theo. Jadi Profesor Theo itu yang sangat besar perhatiannya di situ. Saya kira ada semacam rasa tanggung jawab ya pada yang ilmuwannya itu, sehingga jadi menjadi akrab ya, kita menjadi akrab dan lalu membentuk suatu badan yang setiap kali ketemu gitu. Jadi itu menjadi sangat baik untuk perkembangan pengetahuan ya. Dalam perjalanannya, Manasa ini telah menorehkan begitu banyak
di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pernaskahan. Melalui kegiatan pernaskahan ilmiah, Manasa telah menyumbangkan dan memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan, terutama dalam pembangunan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia melalui naskah-naskah Nusantara. Saya melihat peranan Manasa sangat penting sekali, dan karena Manasa memainkan peranan bukan hanya pada taraf nasional, tapi juga regional, ya, kedaerahan. Ini sangat penting juga karena seringkali dalam negara sebesar, kawasan sebesar Indonesia, mungkin ada perasaan cemburu atau tidak senang di daerah kalau selalu semua hal-hal yang besar hanya dikembangkan di pusat saja. Tetapi rupanya Manasa dengan cukup hati-hati, dengan cara yang sangat sensitif dan baik, sangat menjalin hubungan dengan daerah secara sangat baik. Jadi saya sangat optimis dengan kondisi yang sekarang semakin ramai dibicarakan. Berbeda jauh dengan kondisi pada awal, ya, 96 itu ketika Manasa didirikan. Jadi saya melihat ke depan ya optimis, apalagi ada banyak anak muda sekarang dengan media yang jauh lebih maju, ya, dengan teknologi informasi bisa memanfaatkan kajian naskah atau naskah itu bisa dikaji dengan berbagai perspektif, bisa memperkenalkan ke khalayak yang lebih luas, dan ini saya kira sangat menggembirakan, dan ke depan saya optimis dengan ini gitu.